Pendengar, saat ini tim siaran luar El Sinta Bandung berada di Pendopo, Wali Kota Bandung yang berada di Jalan Dalam Kaum nomor 56, Kota Bandung. Dalam program Wali Kota di Radio, pagi ini kami sudah bersama dengan Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel. Kita sapa terlebih dahulu. Mang Odet, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Heni. Segar sekali pagi ini ya. Dan sudah pakai baju dinas, berarti sudah siap-siap bekerja hari ini. Iya, betul. Memang kita ada kegiatannya ya cukup dari pagi ya makanya. Baik, dan pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran kami ini melalui akun Facebook El Sinta Bandung 89.3 FM. Mang Odet, sebelum kita menyapa para pendengar yang juga ingin berbincang dengan Mang Odet, sudah masuk bulan ke-6 ya, usai dilantik sebagai Wali Kota Bandung. Artinya akan semakin semangat melayani masyarakat atau bagaimana nih saat ini? Ya, gini Teh Heni ya. Kalau bilang semangat, ya semangat mah harus terus semangat ya. Dan kita kan hidup ini harus optimis dan semangat terus saya kira ya. Kalau optimis tanpa ada unsur semangat saya kira ya optimisnya optimisan. Gitu ya. Jadi ya kita tetap harus semangat ya. Dan Bandung ini kan sebuah kota yang dihuni oleh hampir 2,5 juta ya jiwa. Tentu saja persoalan-persoalannya juga kompleks ya. Oleh karena itu ya kita sebagai pemerintah ya bagaimana harus terus berupaya agar speednya itu harus terus stabil saya kira. Semangatnya saya kira. Berarti juga sama, tetap semakin kompak dengan Kang Yana dalam menjalani amanah di Kota Bandung ini ya? Ya, Mang Odet? di dalam membangun sebuah kota, organisasi pemerintahan yang namanya pemerintah Kota Bandung ini yang dipimpin oleh dua nakoda ya. Ada wali kota dan wakil wali kota sebagai representasi dari pimpinan Kota Bandung ini. Tentu yang namanya harmoni antara wali kota dan wakil wali kota harus diupayakan ya. Sebab bisa kebayang kalau dua nakoda ini tidak harmoni, nu hiji kakulon, nu hiji kawetan, bakal riweuh pasti, ya kan? Oleh karena itu menurut saya ya, menurut Mang Odet bahwa justru modal dasar dari pembangunan sebuah kota namanya Bandung adalah modal dasarnya adalah dimulai dari saya Mang Odet yang telah mendapat amanah sebagai wali kota dan Kang Yana sebagai wakil wali kota. Saya berharap yang mudah-mudahan kita tetap harus harmoni, tetap harus solid ya, tetap harus membangun sinergitas yang kuat saya kira. Cara menjaga harmonisasinya gimana Mang Odet? Karena kan pekerjaan Bandung ini bukan pekerjaan yang sederhana untuk dua nahkoda yang saat ini memimpin Kota Bandung. Harmoni sebuah organisasi ya, menurut saya sih yang pertama adalah semua unsur ya, semua personal yang ada dalam organisasi itu, terutama pimpinannya tadi, menurut saya sih puntennya idealnya adalah harus memiliki motivasi yang jelas. Apa itu motivasi yang jelas? Ya, unsur egosentris itu harus tidak ada. Jadi kita harus betul-betul ya niatkan karena Allah itu subhanallah ya saya kira. Yang namanya niat karena Allah itu menurut saya berangkatnya harus lillah. Proses menjalankan pemerintahan ini harus ma'allah, bersama konsep Allah ya. Kemudian insya Allah ujungnya pasti endingnya ilallah, ke Allah, ridho Allah. Tapi kalau siapapun termasuk Mang Odet lepas dari ini, misalnya karena Mang Odet lepas tadi lilahnya
Ya, goirilah, bukan karena Allah, karena syahwat. Ya. Karena mau ada punya syahwat ya, punya apa namanya? Ya, syahwat lah ya kira-kira ya. Saya susah menggambarkannya ya. Saya yakin pasti bakal hancur, tidak akan beres. Apa yang kita inginkan, harmoni tadi tidak akan terjadi. Itu saja menurut saya sih, salah satunya. Jadi tiga rumus itu ya? Kemudian baru tataran teknisnya. Teknisnya tentu komunikasinya harus terus dibangun dengan baik. Alhamdulillah 5 bulan setengah ini mau ada dengan Kang Yana, tiktaknya sudah bagus ya. Nah ini diharapkan mudah sampai 5 tahun ke depan. Bagaimana Mang Oded percaya gini ya, kartu Mang Oded. Mang Oded dan Kang Yana ini sebagai wali kota Mang Oded, kalau percaya ke Kang Yana, Mang Oded tong cangcaya. Lamun geus percaya kepada partner, Mang Oded nggak boleh cangcaya. Kang Yana oke, lamun geus dipercaya ke Mang Oded, tong hianat. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah, saya yakin 5 tahun ke depan kita bisa stabil beginilah mudah-mudahan. Baru kita ke bawahnya, saya kira. Itu ya. Jadi alhamdulillah Mang Oded berupaya komunikasi, silaturahim, ya, bahasa pemerintahan nama, kolaborasi, koordinasi, terus kita lakukan dengan baik saya kira itu. Dan humanis penting ya, gitu. Baik Gak dan pernah humanis. deadlock ya sama Kang Yana ya, kalau lagi rapat. Alhamdulillah, nggak pernah kita. Karena kita saling tadi, insya Allah lah. Nah, saya mudah-mudahan, mohon doanya dari Teh Heni, juga dari Wali Kota Bandung ya, saya mohon doanya bahwa ya Mang Oded dan Kang Yana terutama sebagai nakoda ini ya bisa 5 tahun ke depan itu harmoni ya, kondusif ya, saya kira baik ya. Ya, saya kira itu penting. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, Mang Oded kita jeda dulu. Dan pendengar, Anda juga bisa langsung berinteraksi bersama dengan Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel atau Mang Oded melalui nomor telepon kami di 022 2021 893. Anda juga bisa mengirimkan pesan melalui nomor WA kami di 0821 30 333 893. Kami segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Masih dalam program Wali Kota di Radio dan kami masih berada di Pendopo Wali Kota Bandung di Jalan Dalem Kaum nomor 56 bersama dengan Wali Kota Bandung Oded M. Daniel. Sebelum ke penelpon, sudah antri penelponnya. Kalau bicara soal kota yang solid, membangun sebuah kota yang solid, tentunya harus juga dibangun oleh para aparatur sipil yang juga solid. Bagaimana caranya menjaga supaya reformasi birokrasi di Kota Bandung ini terus terjaga, Bang Oded? Ya, begini Teh Heni ya. Jadi mau ada sepakat tadi, kalau mau membangun sebuah kota, ya, yang pertama harus dibangun adalah birokrasinya dulu. Karena di pundak birokrasi lah, di pundak ASN Kota Bandung lah sesungguhnya tanggung jawab Kota Bandung ini diemban. Ya. Mengapa? Karena ASN ini filosofinya adalah sebagai Khodimul Ummah, sebagai pelayan umat. Pelayanan bisa prima, bisa bagus ketika SDM berkualitas. Oleh karena itu ya, saya ya punya program selama 5 bulan setengah ini, saya selalu mengupayakan mengedepankan pembangunan kualitas SDM-nya dulu. Polanya seperti apa? Dari mulai pola, saya sering mengundang para kepala dinas, ya. Di samping ada yang sifatnya apa namanya bersama-sama, yaitu rapim, rapat pimpinan. Tapi Mang Oded yang paling sering adalah mengundang, ya. Kalau memanggil itu otoriter, mengundang para kepala dinas untuk makan bersama Oded. Ya. Mengundang datang ke pendopo ya. Kayak tadi malam juga saya ada 5 kepala dinas, saya undang ke pendopo. Ada masalah-masalah, kemudian saya berikan di situ pesan-pesan saya. Tadi dalam rangka mencetak, membentuk teman-teman supaya teman-teman bisa berkualitas tadi saya kira. Nah, di samping itu ya, cara saya karena banyak kan ASN-nya dari pimpinan dulu. Para pejabat tertingginya dulu ya. Saya insya Allah bulan ini
sudah ada jadwal dimulai nanti dari tanggal Jumat depan dimulai insya Allah, bahwa kita ada semacam penguatan ya untuk SDM ini dalam bentuk istilah saya sih pengajian. Tapi semua di dalamnya bukan ngaji bab toharoh, bab wudu, Iya. bab sholat, bukan itu. Tapi Itu pasti ada lah dikit-dikit. Tapi saya nanti materinya, modulnya adalah nanti saya akan undang para pakar manajemen, ya, para pakar leader, ya. Saya kira ini kita undang, ya, sehingga nanti yang berbicara di situ Mang Oded bisa berbicara sebagian, ya, separuh gitu kan, separuhnya yang lain kita pakar kita. Nah ini dalam rangka kita membentuk mereka, karena prinsipnya adalah kalau kita mau membangun kota Bandung ini dengan baik, tadi saya bilang kualitas ya, SDM-nya harus di awal dari SDM yang berkualitas. Baik. Kita sapa penelpon yang sudah menunggu sejak tadi Mang Oded dengan Pak Sohendro. Pak Sohendro silahkan. Terputus dengan Pak Sohendro? Baik. Bisa menelpon kembali melalui 022-2021-893. Kita lanjutkan Mang Oded. Kalau tadi kan reformasi birokrasi terus digalakan oleh Mang Oded supaya memang tadi ya diawali ternyata dari SDM yang berkualitas. Jaminannya apa sih sebenarnya kalau dibilang SDM-nya harus berkualitas? Ada hitung-hitungan tersendiri tidak dari Mang Oded untuk SDM yang berkualitas itu? Gini ya, yang disebut SDM berkualitas itu kalau menurut Oded paling tidak ya, SDM berkualitas itu adalah dia punya karakter. Kita harus membentuk SDM yang berkarakter. Nah, karakter itu paling tidak ada dua. Ada karakter moral. Cek bahasa agama mah disebutnya akhlakul karimah. Ukurannya itu. Yang kedua, ada karakter kinerja. Karakter kinerja itu adalah SDM yang punya karakter kinerja adalah yang kerjanya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas tadi ya, saya kira ya, kerja ikhlas dan sebagainya. Itu karakter itu. Kemudian SDM itu punya kompetensi. Nah, SDM yang kompeten itu adalah SDM yang bukan emoh, bukan sumuhun dawuh, bukan asal bos senang, bukan. Justru SDM yang berkarakter adalah SDM yang betul-betul kritis, siap untuk mengingatkan atasannya, bosnya. Mau Oded sangat senang sekali kalau di kota Bandung nih SDM ini siap untuk menyampaikan ke Mang Oded. Tapi itu pun biasanya ya aparat ini ya ASN ini dengan pimpinannya bisa terbuka, bisa ngobrol. Kalau kita sebagai pimpinan juga membuka diri, tidak bersikap otoriter, gitu ya. Makanya Mang Oded coba, kalau Mang Oded datang ke mereka, Mang Oded kalau Mang Oded datang kunjungan ke dinas-dinas, Mang Oded paling menghindari dari istilah kata sidak. Menghindari? Janganlah, sidak terada sedikit-sedikit siga naonnya, atasannya juga kumaha kan sidak. Ya, alasannya istilahnya Mang Oded ingin mengambil istilah yang kondusif, yang harusnya enak lah, yang cool. Makanya Mang Oded silaturahim. Silaturahim berbeda, menyambungkan tali silaturahim dengan ASN saya, dengan staf saya di lapangan. Oh sidak merada beda, konotasinya kan. Nah ini kurang bagus. Ini hal-hal seperti itu aja harus diatur oleh kita. Baik. Sudah masuk kembali penelpon, kita sapa lagi Mang Oded dengan Pak Sohendro. Pak Sohendro silahkan. Pak Sohendro, ya kembali terputus ternyata. Atau ada kembali penelpon, Raka? Belum ada yang masuk ya? Baik. Salah satu bagian Ntar terberat. dulu, lanjutin tadi belum. Oh silakan lanjutkan. Satu kritis ya kompetensi itu. Ya. Sudah. Jangan sampai begini, ada anekdot nih. Ada dua staf. Ya. Atau satu staf aja lah. Ketika disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu, pan biasanya cara nawan gitu. Siap Pak, siap gitu. Begitu disuruh pergi mengambil sesuatu, karena siap-siap berangkat aja. Karena tadi tidak rasional tadi, ya.
ingin bosan senang. Geus di jalan teh bingung. Ditah naon urang teh nyokot naon kan bingung. Nah, jangan saya begitu saya bilang. Jadi artinya saya berharap saya ingin memiliki semua ASN Kota Bandung kritis. Ya. Dan Mang Ode bila perlu diingatkan. Manusia enggak ada manusia yang sempurna kok. Mau ada yang tidak boleh merasa sempurna, enggak ada yang sempurna. Siap ditegur juga ya oleh. Ya harus dong. Harus saling mengingatkan. Jangan sampai hanya atasan aja mengingatkan ke bawah. Bawah juga mengingatkan ke atas. Makanya di sini penting dari atas harus ya takdir menghargai bawah, ya takdir itu dari bawah ihtiram ke atas, menghormati ke atas. Nah kalau itu sudah terbentuk di Kota Bandung, saya yakin kualitas bakal bagus. Masya Allah. Baik, sudah kembali bersama dengan Pak Suhendro yang 2 kali terputus tadi. Pak Suhendro silahkan. Assalamualaikum. Pak Suhendro. Waalaikumsalam, Pak Hendro. Ya, mangga. Tinggalnya di Rum Bandung begitu Pak ya. Ya, Bandung. Ya. Kami mau memberikan saran dan masukan khususnya untuk bidang lalu lintas gitu Pak ya. Halo Pak. Halo, mangga Pak. Pak. Yo. Iya, mau memberikan saran dan masukan di bidang lalu lintas Pak ya. Ya, mangga Pak. Langsung Ya, saja Pak Hendro. Ya, untuk hari ini aja kami kena macet di Cibiru 1 jam hanya di bundaran Cibiru Pak. Tolong cara pengaturannya yang adil Pak, antara roda 2 dengan roda 4 gitu Pak. Baik Pak Hendro, terima kasih untuk masukannya. Ini tentang kemacetan ya. Ya. Gini, Teh Heni, Pak Hendro terima kasih atas masukannya ya. Memang Kota Bandung ini kalau berbicara tentang kemacetan, ya yang dulunya Kota Bandung ini hanya disiapkan untuk 300.000 penduduk, ya, zaman walana baheulana gitunya. Nah sekarang ini kan sudah 2,5 juta. Itu kalau malam hari. Kalau siang hari kan yang masuk dari kabupaten, dari Cileunyi, dari Lembang, dari mana-mana kan, dari Cimahi. Bertambah ya itu jadinya. sampai 4 juta. 4 juta. Nah, memang punten Pak Hendro ya. Saya sedang berupaya ya mengupayakan selama 5 bulan ini saya dengan Kang Yana dilantik ya. Saya terus mengupayakan diantaranya ada yang kami upayakan adalah rekayasa jalan ya. Ini sudah beberapa ruas jalan kita rekayasa sekiranya. Nah ini akan terus kita lakukan, rekayasa jalan ini kita lakukan terus ya, dengan kita mengadakan kajian-kajian dulu. Kajian terus setiap kita mau melakukan rekayasa jalan kita kajian dulu ya dari disub nih dari sektornya ya kita. Dan saya sudah minta ke Pak Wakil Kang Yana ini yang selalu leading sektornya di sini ya gitu. Dan sudah beberapa ruas wilayah yang sudah ada rekayasa jalan saya kira ya. Ini harus terus kita lakukan. Nah tentu dalam rangka kemacetan ini ya bukan hanya sekedar rekayasa jalan, tapi juga kita insya Allah mudah-mudahan mohon doanya dari Wali Kota Bandung ya, secara infrastruktur juga mudah-mudahan tahun ini dan ke depan kita akan mencoba membangun penambahan flyover saya kira ya. Yang sudah di pembahasan terus adalah flyover Jalan Jakarta dengan Ahmad Yani itu di situ. Kemudian ada juga ini DED sudah ada DED-nya nih. Data engineering-nya sudah ada. Kemudian Gatot Subroto dengan Laswi itu sudah ada ya. Bahkan kemarin sudah kita bahas juga bagaimana di Andir ya, di Andir Kusen Andir tuh ya. Ada beberapa. Bahkan perempatan Kopo juga ada saya kira sudah, ya. Ya udah. Ya insya Allah mudah-mudahan saya kira itu upaya-upaya secara jangka panjangnya seperti itu ya. Bahkan ya ada program pusat dengan program provinsi juga, ada NS Link ya. Ada tol dalam kota nanti dari Pasir Koja nyambungnya sampai ke Cicahem gitu. Ya ke dalam kota seperti itu. Ya saya terus berupaya insya Allah ya, dengan Kang Yana kita Kota Bandung ini mengurai kemacetan ini ya. Namun tadi disampaikan
hoyong aya keadilan antara motor dengan Roda empat, ya. roda 4 ya sekira ya. Ya ini masukan bagus sekali sekira nanti sebagai bahan pertimbangan kami ya untuk kita cek ke lapangan sekira ya. Baik, Mang Odet. Kita harus jeda kembali, Mang Hatur nuhun, Odet. Pak Hendro ya. Ya, baik. Dan pendengar Subhanallah. tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terakhir, Mang Odet. Mau pesan apa sih untuk warga Kota Bandung tercinta? Ada pesan apa untuk warga Kota Bandung? Silakan. Ya pesan Mang Oded mah teh ini kepada seluruh warga Kota Bandung, warga Mang Oded yang Mang Oded cintai, Mang Oded banggakan ya, Mang Oded muliakan. Mang Oded ini dalam 54 bulan ke depan memimpin Kota Bandung ini ya. Nah, sekali lagi saya Mang Oded sangat berharap semua warga Kota Bandung bisa berkolaborasi dengan kebijakan regulasi pemerintah Kota Bandung ya. Kenapa? Karena dengan kolaborasi itulah sesungguhnya merupakan sebuah kekuatan, potensi kekuatan antara regulasi pemerintah Kota Bandung dengan potensi kekuatan masyarakat. Nah, kalau ada hal-hal yang memang dipandang punten para warga Kota Bandung, hal-hal yang memang dirasakan ya ganjil dan tidak baik, ya saya kira ya bisa disalurkan lah ya dengan baik, informasikan ke Mang Oded, kepada pemerintah Kota Bandung ya. Insya Allah dengan pola seperti itu saya yakin pada suatu saat Bandung akan menjadi Bandung tetap juara. Amin. Itu harapan Mang Oded. Kalau pesan untuk El Sinta apa? Hah? Kalau pesan untuk El Sinta apa? El Sinta, aduh. El Sinta 89,3 FM ya. Betul? Nah, harapan Mang Oded, El Sinta ini sudah bagus, sudah good. Tapi ya, pupeje El Sinta kalau mau lebih baik ya harus profesional dan proporsional. Ya, jangan terjebak oleh penyakit pragmatisme. Ya, lamun geus aya penyakit pragmatisme geus moal cager, hampura Mang Oded untuk El Sinta. Siapapun ya. Jadi proporsional dan proporsional ya. Proporsional artinya dalam pekerjaannya harus proporsional. Proporsional itu harus adil. Proporsional itu adil. Makanya Mang Oded juga sekarang ya membangun Bandung dengan pendekatan dua saja. Disederhanakan kemarin mah. Semua ingin menghadirkan rasa keadilan di Kota Bandung untuk siapapun. Yang kedua, yuk orang taat asas taat aturan. Lamun geus konsisten dengan aturan, keadilan bakal hadir. Omong kosong bicara keadilan, lamun aturan dilanggar keneh ku urang. Eta pesan Mang Oded untuk El Sinta. Baik. Oke, teh ini atur nuhun. Mang Oded terima kasih, sukses selalu dan Terima sehat terus kasih, ya Mang Oded ya. Terima kasih. Dan demikian tadilah pendengar program Wali Kota di Radio bersama Wali Kota Bandung Oded M. Daniel. Saya Nihir Firdawati kembali ke studio. Narita. Ya, terima kasih Henny dan pendengar, baru saja Anda menyimak siaran Wali Kota di Radio bersama Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel langsung dari Pendopo Jalan Dalam Kaum nomor 56 Bandung.